Terjadilah gerakan yang tak terkendali. Rubah Undang-Undang Dasar 45 sampai total tinggal sampulnya. Isinya sudah dirubah, tinggal sampulnya. Menjadi seperti hari ini. Kemudian dalam hari ini ada cita-cita generasi emas tahun 45. Mungkinkah tercapai? Ya, kalau ditanya mungkinkah, ya bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa? Karena Indonesia ada dalam kondisi darurat pendidikan dan darurat pangan. Mau diakui atau mau tidak, begitu kenyataannya. Hari ini, pendidikan rata-rata bangsa Indonesia baru SMP. Kemudian nilai daripada ranking daripada pendidikan di Indonesia 54 daripada 77. Jauh sekali. Maka kita katakan darurat pendidikan. Pangan, sekalipun ada bansos yang dilempar-lempar oleh presidennya ketika itu, namun darurat pangan. Setelah bansos selesai, semua berbicara import berapa ribu ton, berapa juta ton. Itu potret hari ini. Maka bangsa Indonesia ini harus punya potret pendidikan ke depan. Harus bertanya, kalau hari ini 60% pendidikan bangsa Indonesia rata-rata itu SMP, tahun 45 berapa rata-rata bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia ini akan punya kemajuan kalau anak bangsanya sudah rata-rata 90% tamatan sekolah menengah atas. Tidak usah ada aliyah, tidak usah ini, menengah atas saja. Bisa dicapai apa tidak? Dibuat roadmap untuk mencapai. Itu pendidikan. Kemudian bangsa Indonesia ini yang kedua, karena perkaranya atau persoalannya itu di pangan, harus menjadi lumbung pangan dunia, bukan Indonesia. Gimana roadmapnya? Dua ini yang kita bahas. Tadi itu pembukaan. Kalau pembukaan Ibnu Khaldun itu banyak sekali. Ujungnya hadza wallahu yar'ana walhamdulillahi rabbil alamin itu. Kalau pembukaannya 7 jilid, kalau yang tebal-tebal itu, maka dinamakan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itulah bukunya, namanya pembukaan. Kita lanjutkan. Bagaimana bangsa Indonesia untuk mencapai itu? Yang minimal rata-rata penduduk Indonesia ini tamatan SMA. Saya memberikan gambaran sedikit. Pada waktu Al-Zaitun berdiri, terus menampilkan moto Pusat Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, saya baru melihat di kampus ini yang bekerja ketika itu 3.000 orang yang mengerjakan simultan dan cepat. Ketika itu rata-rata tamatan SD. Dan sangat banyak yang mau pendidikan, tapi bisa bekerja saja. Maka digariskan, oleh saya menggariskan, anak yang kerja atau orang yang kerja di kampus ini sebagai karyawan pendidikan harus tamat SMA. Berapa lama? 10 tahun. Maka diadakan gerakan yang namanya kelas dewasa. Alhamdulillah setelah 12 tahun alias 10 tahun lebih ke 15, semua sudah terbebas. Semua berpendidikan SMA masuk dalam kelas dewasa
yang kemudian ikut program kejar-kejaran itu. Ya. Kemudian setelah sampai kepada umurnya yang 25 ini, sudah yang tamatan SMA. SMA itu paket berapa itu? Paket C sudah lebih daripada 25% S1. Kemudian ada beberapa sudah mencapai S2. Kemudian dalam proses S3 dari nol. Kenapa? Ditarget dan dibuat roadmap yang jelas. Ada nggak contoh? Abdul Latif. Berdiri coba Abdul Latif. Oh, nggak datang. Biasanya datang itu untuk contoh itu. Dari SD ditanya, mana ijazahmu? Saya sudah tamat Pak Syekh. Ketika itu kerja bagian pembangunan. Mana ijazahmu? Belum diambil. Jangan-jangan nggak tamat, ambil. Pergi ke Boyolali ditunjukkan. Kok baru? Mungkin baru dibuat Pak Syekh. Nyogok tidak kamu? Enggak, saya sekolah beneran gitu. Oke, masuk. Sekarang mau menyelesaikan S3. Artinya di kampus ini harus sesuai dengan pusat pendidikan. Jangan pernah mendidik tapi dasar pendidikannya hanya SGB. Apa itu SGB? Dulu zaman saya sekolah dasar tahun 55 itu ada guru saya itu SGB. Sekolah guru bantu. 3 tahun sekolah dari tamatan SD ngajar. Kemudian yang lebih tinggi lagi SGA. Kemudian dihapus, tinggal ada SGA dan PGA. Kemudian dihapus, sekarang tidak ada. Entah tamatan apa yang jadi guru itu. Ya, kita lanjutkan. Jadi bangsa ini harus punya ke depan cita-cita minimal SMA. Kalau sudah minimal SMA, perguruan tingginya akan terus naik. Bagaimana caranya? Kalau dengan cara yang hari ini tidak akan bisa. Kenapa? Pendidikan tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Tersebar di seluruh Nusantara yang begini banyaknya. Pulaunya banyak, penduduknya banyak. Bagaimana mengkoordinasikannya? Tidak bisa. Tahun 45 hanya kenangan, tercapai tahun 45. Tapi pendidikannya dipertanyakan. Bisa naik apa tidak dari ranking 54 menjadi ranking ya paling tidak 10 besar. Nah, saudara, maka kita harus membuat, negara ini harus membuat, dimulai dari Pak Prabowo, dulu Pak Harto dari SD, dengan SD Impres, sekarang pendidikan terintegrasi dan terpusat. Indonesia mempunyai 500 daerah. Jangan banyak-banyak sekolah. Dirikan kampus, 500 kampus. Kampusnya 1000, pendukungnya 2000. 3000 hektar. Kali 500, 1,5 juta hektar. Indonesia punya. Masukkan anak didik ini menjadi wajib belajar. Dari 1 sampai 5 itu SD, jangan masuk kampus dulu. Nanti kalau sudah 5, 6 sampai kelas 12 masuk dalam kampus, ditambah 3 tahun. Apa yang diberikan? Kurikulum itu gampang dibuat, asal tempatnya jelas. Hari ini ganti menteri, ganti kurikulum, apapun namanya, tapi capaiannya tidak